Antum kalau tahu para habaib-habaib yang ulama, para guru-guru yang ulama, mereka itu hatinya sebenarnya merasa enggak pantas loh dicium tangannya. Merasa enggak pantas pakai imamah. Ya kan cuma yang tahu hati mereka Allah. Kalau kadang-kadang mereka ngungkapin begitu sesama gitu. Ana pernah datang ke Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Ana bilang, Habib, ana sebenarnya malu pakai imamah, merasa belum pantas begitu, tapi ya kadang-kadang kayak di pondok kita kan pakai imamah. Terus juga guru kita ngilbasin kita nyuruh pakai imamah. Kata Habib Nagib, hatta ana juga malu ngerasa nggak pantas, tapi hatta ana malu. Ana kalau nggak disuruh sama Abu ya Said Muhammad Al-Maliki, ini juga nggak mau pakai imamah. Begitu. Ya. Begitu juga antum jangan kira habaib-habaib itu ketika ngasih cium tangan itu mereka terus ngerasa mulia gitu. Lo yang kagak mulia, cium tangan gue yang mulia. Enggak begitu sebenarnya. Bukan begitu, enggak. Sebenarnya cium tangan itu kadang-kadang para habaib itu mereka ketika dicium tangannya tuh kayak ditampar, nggak mau sebenarnya. Al Habib Abu Bakar Al-Adni, Al Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar itu beliau mengatakan, orang yang cium tangan saya sama kayak nampar saya. Saya tuh ngerasa ditampar begitu. Malu nanti kira enggak. Terus kok ngasih Habib cium tangan gitu. Ana dulu nggak pernah mau ngasih cium tangan. Guru ana nyuruh kasih. Ternyata subhanallah ada beberapa orang yang kadang-kadang sedih ketika ana nggak kasih cium tangan tuh sedih. Misalnya kalau santri ana kasih cium tangan. Ibaratnya santri kita cium tangan. Ibaratnya lu anak gue dah. Gua bapak lu. Anak saya kasih cium tangan. Mau kayak apa juga tingginya tuh anak saya. Mau ilmunya tinggi apa tetap cium tangan. Tetap. Saya mau ibu saya juga umi saya ngasih cium tangan. Dalam rangka ngedidik begitu sebenarnya. Ngedidik. Nah kemudian juga ada beberapa orang yang kita nggak mau cium tangan. Khususnya yang bukan jamaah. Santri kita bukan. Ngaji sama kita bukan. Apa bukan. Saya tarik, saya kagak mau. Ya nggak mau kita, maksudnya bukan siapa-siapa begitu. Sedih ternyata orang, sampai ada yang, Beb saya salah apa sama Habib? Saya salah apa nggak dikasih cium tangan? Oh ternyata ngasih itu ngirangin dia. Gitu. Jadi kadang-kadang Habib ngasih cium tangan tuh buat ngirangin dia. Gitu. Apalagi kadang-kadang kalau kita tarik dianya maksa begitu. Ya, yang tarik maksa. Dan antum jangan kira habaib itu senang dicium tangannya, kagak. Ada habaib-habaib yang bahkan enggak pernah mau dicium tangan seumur hidup. Biar antum tahu. Di antara mereka Al-Habib Alwi bin Segaf. Makamnya di Pasuruan, di Bonagung tuh. Enggak jauh dari Masjid Jami Pasuruan, dari Masjid Agung Pasuruan tuh enggak jauh. Habib Alwi bin Segaf itu beliau saking tawadhu'nya seumur hidup enggak pernah mau ngasih cium tangan ke orang, enggak mau. Masya Allah. Dan yang unik, ana pernah dulu duduk di halaqahnya Habib Zain bin Sumait waktu di Bogor itu. Habib Zain bin Sumait mengatakan, antum jangan kira orang yang cium tangan itu yang dicium lebih mulia daripada yang nyium. Memang itu bentuk penghormatan, tapi bisa jadi kadang-kadang yang nyium ngasih rahasia buat yang dicium. Ajib, anda bilang. Ajib. Paham gak antum? Jadi begini, yang biasanya transfer rahasia siapa? Orang soleh kan, wali-wali Allah itu transfer cahaya. Kita yang nerima transferan itu. Kita berguru sama orang soleh nih, kita dapat berkah, dapat cahaya. Transferan itu dari yang lebih mulia kepada kita yang di bawahnya. Tapi kata Habib Zain bin Sumait, ketika terjadi cium tangan dan tangan yang dicium, bisa jadi yang nyium tangan lagi ngasih sesuatu yang batin sama yang dicium. Karena yang dicium tangannya merasa nggak pantas. Ya Allah, sebenarnya saya nggak pantas, saya sebenarnya hina, nggak pantas.
Dan kebenaran yang cium tangannya orang soleh juga misalnya, dapat tuh sirnya, dapat di situ. Gitu.